Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya dalam video, namun kita bisa bertatap muka. Namun mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, utamanya dalam pembelajaran secara online. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa hal terkait dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang ketentuan sujud syukur. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, mulai dari udara yang kita hirup secara gratis, nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, terutama yang paling penting adalah nikmat yang ada pada diri kita, yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman. Anak-anakku sekalian, kita akan memaparkan yang pertama tentang memahami pengertian sujud syukur. Sebelum kita membahas tentang apa itu arti dari sujud syukur, kita akan membahas secara bahasa dulu apa itu sujud. Sujud itu adalah meletakkan anggota sujud pada permukaan bumi atau tempat sujud. Kemudian syukur itu sendiri adalah ungkapan rasa terima kasih. Jadi secara istilah dapat disimpulkan bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan manakala mendapatkan nikmat, mendengar kabar gembira, atau terhindar dari musibah. Itu namanya sujud syukur. Sujud syukur ini biasanya dilakukan di luar sholat, namun sujudnya tidak jauh berbeda dengan sujud yang dilakukan di dalam sholat. Hanya saja kaifiyah dan pelaksanaannya yang berbeda. Nanti kita akan bahas secara detail bagaimana tata cara melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum melakukan sujud syukur? Sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah muakkad, seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur? Apa yang menjadi penyebab kita dianjurkan dan disunnahkan bahkan muakkad yang mendekati wajib? Yang pertama yang menjadi penyebab kita untuk melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama karena kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski tak melakukan sujud syukur, syukur itu adalah kewajiban bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan anjuran bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Jadi sebab yang pertama kita melaksanakan sujud syukur itu adalah karena kita mendapatkan nikmat. Nikmat itu tak terhitung sebetulnya. Nikmat tidak hanya berupa makanan atau uang, tapi segala yang bermanfaat bagi kita, yang bisa dirasakan oleh kita, itu adalah semuanya nikmat. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kenikmatan tidak bisa dihitung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung beberapa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian yang menjadi penyebab kedua adalah karena kita mendengar kabar gembira, kabar baik. Contohnya ada telepon dari LP3 bagi mahasiswa atau PBG 2021, kemudian ada kabar gembira bahwa dinyatakan selamat Anda lulus sebagai peserta sertifikasi atau PBG 2021. Nah, kabar yang seperti itu mengembirakan bagi kita, khususnya bagi mahasiswa PBG
2021. Bagaimana kita cara membalasnya kebahagiaan itu, kabar gembira seperti itu, tidak lain dengan cara melakukan sujud syukur. Inilah yang menjadi penyebab kedua kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi penyebab kita melaksanakan sujud syukur adalah karena kita terhindar dari musibah. Musibah bagi kita sebetulnya sudah terbiasa kita terkena musibah. Yang penting kita selalu ucapkan aidza asabatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu memang sudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita punya kesempatan karena terhindar dari segala bahaya dan musibah, maka kita dianjurkan melaksanakan sujud syukur sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertahan hidup dan bisa hidup udara. Maka ketiga-tiganya ini adalah menjadi penyebab untuk melakukan sujud syukur. Kemudian pemaparan yang terakhir, nah, bagaimana kita cara melaksanakan sujud syukur? Kaifiyah atau tata caranya berbeda dengan sujud yang biasa dilakukan di dalam sholat. Karena ini sujud dilakukan di luar sholat, justru kaifiyah atau tata caranya juga berbeda. Yang pertama, kita melaksanakan niat. Niatnya adalah nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Namun tidak usah ruku. Setelah itu kemudian sambil takbir. Takbir seperti takbirnya dalam sholat. Namun tidak usah membaca iftitah. Hanya takbir saja. Ingat, niat, setelah niat takbir. Setelah takbir kita langsung ruku. Kita langsung sujud. Tidak ada rukunya. Setelah takbir kemudian kita langsung sujud. Sujudnya hanya satu kali. Ingat, kalau sujud di dalam sholat itu kan 2 kali. Tapi kalau sujud di dalam sujud syukur itu hanya 1 kali sujud. Setelah sujud maka duduk seperti duduknya tahiyat awal. Namun tidak membaca tidak membaca Rabbil Firli, tidak membaca tahiyat, tidak membaca apa. Setelah itu kemudian salam. Setelah duduk kemudian salam. Tapi ingat, di dalam sujud itu ada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca ketika melaksanakan sujud syukur. Ketika hendak sujud maka yang dibaca adalah yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang dibaca. Saya ulang kembali, ketika melaksanakan sujud yang dibaca adalah yang masyhur dibaca oleh kita sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu kemudian salam. Biasa layaknya salam seperti salamnya di dalam sholat. Kira-kira seperti itu kaifiyah atau praktek atau tata cara bagaimana cara melaksanakan sujud syukur. Nanti ada video-video khusus bagaimana saya mempraktekkan sujud syukur seperti apa. Ingat, saya ulang kembali bahwa tata caranya sujud syukur ini yang pertama adalah niat, kemudian takbir, yang ketiga kemudian sujud, setelah sujud bangun, setelah bangun duduk seperti biasanya seperti tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud, kemudian salam. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan media pembelajaran ini nanti dijadikan media ketika pertemuan atau ketika pembelajaran aktif kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya dan kekurangannya dan kehilafannya, mohon maaf, beri maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.